Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya saudara akan diberkati dan diperlengkapi untuk menggenapi rencana Kristus dalam hidup saudara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, kita bertemu pada pagi hari ini dalam ibadah raya pada tanggal 22 Maret 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kalau kami boleh ada hari ini dan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Ini adalah sebuah kemurahan buat kami. Karena hari-hari ini firman Tuhan berkata adalah jahat, di mana ada begitu banyak intimidasi, ada begitu banyak ketakutan yang disebar di dunia ini. Sehingga kami butuh kekuatan daripada firman-Mu. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami berjanji setiap firman-Mu yang berharga bagi setiap kami akan kerjakan dengan segenap hati kami. Dan biarlah kiranya kuasa daripada firman-Mu mengubah hidup setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap bersama-sama katakan, Amin. Sekali lagi shalom warga kerajaan. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul Fire Test. Kenapa saya sampaikan firman Tuhan ini? Karena saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak goncangan yang terjadi. Ada banyak iman orang-orang percaya yang dipertaruhkan hari-hari ini. Ada banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan dan kita pikirkan, tapi terjadi dalam kehidupan ini. Salah satu yang paling menghebohkan hari-hari ini adalah coronavirus. Ya, menular dengan begitu cepat, bergerak dengan begitu cepat. Tapi firman Tuhan sudah pernah mengatakan hal ini akan terjadi. Kejadian lama, bangsa Israel juga pernah menghadapi penyakit sampar yang bergerak di waktu malam, panah yang menyerang di waktu siang. Kemana kita mesti lari pada waktu itu terjadi dalam kehidupan kita? Cuman kepada satu gunung batu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang fire test, ini adalah tes yang penting buat setiap orang percaya. Untuk menguji di mana hati kita berada. Karena firman Tuhan berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya sebut di poin A adalah rahasia di balik pengujian dan pencobaan. Di dalam ayat yang 19, firman Tuhan berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita baca dari ayat yang ke-19 ini, kita belajar untuk memahami. Di sana dikatakan kasih karunia. Dan kemudian ada satu hal yang sangat tidak ingin kita alami dalam kehidupan ini, menanggung sesuatu yang tidak harus kita tanggung. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus punya satu kesadaran. Kuasa daripada kasih karunia, kekuatan daripada kasih karunia ini akan bekerja waktu kita tunduk kepada firman Tuhan. Dan kita siap menanggung konsekuensi dari ketaatan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Wow, saudara. Kembali kita ketemu kata kasih karunia. Ayat 21, sebab untuk itulah kita semua dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi saya katakan, di dalam kondisi yang sulit hari-hari ini, kita semua butuh extra power, kita butuh kekuatan, dan itulah kasih karunia daripada Tuhan. Kemampuan Allah untuk kita bisa tetap bertahan, bisa tetap setia, bisa tetap berkata ya dan amin, dan kita bisa tetap memuji Tuhan. Keadaan yang tidak harus kita tanggung, itu adalah suatu hal yang sekali lagi saya katakan, sama sekali bukan ide yang bagus buat setiap kita.
Hari-hari ini coronavirus beredar di mana-mana dan saya melihat ketakutan yang luar biasa terjadi. Mungkin orang berkata hal itu wajar, ya saya katakan kita harus tetap waspada, kita harus jaga kesehatan kita baik-baik, kita harus jaga fokus kita dengan baik, bersihkan diri dengan baik, tangan, seluruh tubuh kita agar kita tidak terkontaminasi. Tetapi satu hal yang mengganggu pikiran saya adalah kenapa orang-orang menjadi begitu ketakutan? Kenapa kita nggak kembali kepada firman Tuhan? Bahwa firman Tuhan sanggup menjaga dan memelihara setiap kita. Saya tahu bahwa ketakutan itu datangnya bukan dari Tuhan. Ketakutan datangnya dari si jahat. Kita melihat bahwa kata fire test, ujian ini sama dengan yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Menanggung sesuatu yang tidak harus kita tanggung. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berkata demikian. Ini Mazmur dari Bani Asaf. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Wow. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam kehidupan ini kita melihat banyak ketidakadilan menurut pandangan kita. Kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan, tapi kenapa bukan hal yang baik yang kemudian datang dalam kehidupan kita? Justru hal-hal yang menyulitkan, yang bertolak belakang dari apa yang kita tabur. Inilah yang kita akan kenal, kita akan pelajari sama-sama sebagai fire test dalam kehidupan ini. Pemazmur melihat orang-orang yang ada di sekitar dia yang tidak kenal Tuhan. Kenapa mereka hidupnya begitu terlihat bahagia? Mereka gemuk, mereka bisa menikmati semuanya. Sedangkan anak-anak Tuhan, mereka harus ada di dalam penderitaan, mereka harus mengalami persecution, mereka harus mengalami intimidasi dan sebagainya. Nah, sampai tulisan ini ditulis, sia-sia aku mempertahankan hatiku bersih. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Semua yang kita lakukan ini tujuannya bukan untuk manusia, tujuannya cuma satu, untuk Allah yang kita kagumi dan kita hormati. Yeremia pun mengalami hal yang sama. Ditulis dalam Yeremia pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita semua. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Apa yang dialami oleh Yeremia? Dia menyampaikan isi hati Tuhan. Memang nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia itu tidak enak untuk didengar. Karena itu hal-hal yang mungkin tidak diharapkan. Apa yang didengar itu kemudian sampai juga, apa yang disampaikan didengar juga oleh imam kepala pada waktu yang bernama Pasyur. Imam ini menjadi marah karena imam ini selalu menubuatkan hal-hal yang baik. Padahal hal-hal yang disampaikan itu semua dari hatinya, dari pikirannya sendiri. Bukan atas kehendak Allah. Sehingga begitu dia mendengar Yeremia menyampaikan nubuatan yang bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan, dia menjadi marah. Dan dicatat di sini, dia memukul. Adakah seorang imam boleh memukul orang lain? Bukankah imam harus mengajarkan keteladanan? Tapi inilah yang dilakukan. Yeremia dipukul, tidak cukup hanya dipukul, dipasung sampai esok hari. Keadaan yang tidak enak. Nah, kalau kita belajar dari apa yang dialami oleh Nabi Yeremia, hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ini selalu, saya katakan, berjalan dari satu tes kepada tes yang lain. Dari ujian kepada ujian yang lain. Bagaimana kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita? Kalau kita siap dan kita tetap berpegang pada kebenaran, maka kita akan tampil menjadi pemenang, bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Tetapi di sini dikatakan ujian ini tidak mudah. Banyak orang yang salah mengerti, banyak orang yang salah perspektif tentang Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa keluarga saya harus mengalami sakit? Kenapa saya harus terpisah dari komunitas saya? Kenapa saya harus kenapa? Dan ada begitu banyak pertanyaan kenapa dalam kehidupan ini. Hari ini kita akan jawab bersama, saudara. Tujuan Tuhan mengizinkan semua proses terjadi dalam kehidupan Yeremia. Tujuannya cuma satu. Karena Tuhan tahu kualitas yang ada dalam diri Yeremia. Yeremia kalau kita ibaratkan seperti sebuah material, dia adalah material yang terbuat dari emas murni. Dan kita tahu untuk memurnikan emas tidak ada jalan lain
Selain apa saudara? Dibakar lewat api. Dibakar tentunya menyakitkan. Dibakar itu sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan buat kita. Hari-hari ini mungkin pikiran kita terbakar, perasaan kita terbakar. Emosi kita pun bisa terbakar melihat situasi yang ada. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, kenapa ada begitu banyak pertanyaan? Tapi Yeremia mengerti hal itu. Dan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Wow, luar biasa. Saya tulis sebuah quote di sini, di balik penderitaan yang dialami orang benar, sekali lagi saya katakan, yang dialami oleh orang benar, Tuhan punya rencana besar. Amin saudara. Percayalah saudara, semua pencobaan, semua ujian itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Pengujian dan pencobaan saudara. Kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dari satu ayat ini aja kita bisa mendapatkan banyak hal yang penting sebagai modal bagi orang percaya mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini. Karena firman Tuhan sudah berkata hari-hari ini adalah jahat. Apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini belum seberapa. Kalau kita hadapi pernah SARS, pernah flu babi, sekarang kita berhadapan dengan corona. Firman Tuhan sudah menubuatkan itu. Di depan akan ada banyak keadaan yang lebih ekstrim lagi. Dikatakan kalepos, satu keadaan yang tidak bisa dihandle oleh manusia. Tidak mungkin manusia siapapun sanggup mengatasinya. Sehingga mereka perlu berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan. Masa-masa yang sukar akan datang. Dikatakan pengkhianatan terjadi di mana-mana. Bahkan penganiayaan terjadi. Mungkin penganiayaan belum secara fisik, tapi bisa penganiayaan itu secara mental kita. Intimidasi, tekanan saudara, manipulasi, semua terjadi dalam kehidupan orang percaya. Pilihan sekali lagi saya katakan, kita mau bahagia apa tidak? Karena firman Tuhan berkata kunci sebuah kebahagiaan adalah bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata begini, ada waktunya di mana kita ditemukan tahan terhadap ujian. Tahan terhadap pembakaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bisa tetap bersyukur, kita bisa tetap memuji Tuhan. Apa yang akan menjadi upah buat orang-orang yang bertahan dalam pencobaan? Mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan ini hanya dapat diterima oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ada satu sumber kekuatan yang mungkin seringkali kita abaikan dalam kehidupan ini. Mengasihi Tuhan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Saya katakan kasih ini punya power yang luar biasa. Oleh sebab itu kita belajar untuk menaruh kasih kita sepenuhnya kepada Tuhan. Secara bulat, secara penuh. Di dalam ayat ke-13 kita belajar lagi di sini dikatakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan dengan tegas dikatakan Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun. Termasuk oleh si jahat. Dan Allah juga tidak mencobai siapapun. Kalau kita baca ayat firman Tuhan ini dan kemudian kita kembali kepada apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Yang pernah kita baca dari kitab Ayub. Saudara, kalau kita baca ini salah satu cerita favorit saya. Ini cerita yang memberikan banyak inspirasi kehidupan buat saya. Anda bisa bayangkan di dalam kitab Ayub di sana dikatakan Ayub adalah orang yang saleh hidupnya. Di kitab awal Ayub yang pasal yang pertama di sana dikatakan dan yang mengatakan itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimana Ayub menjaga hidupnya. Bagaimana Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bagaimana Ayub melakukan semua yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Semua dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian kita lihat. Sesuatu terjadi dalam kehidupan Ayub. Satu perubahan besar terjadi. Dikatakan tidak ada orang yang lebih kaya daripada Ayub di tanah Uz. Dia begitu luar biasa dalam kekayaannya.
Aset luar biasa saudara. Tapi sekali lagi saya katakan, Ayub waktu dia mengalami proses, apa yang terjadi saudara? Tuhan sedang membawa Ayub untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Gereja Tuhan, warga kerajaan, siapapun kita hari ini yang mendengar siaran ini, dengar baik-baik. Kita perlu belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Setiap hari, setiap saat kita diberikan kesempatan. Gunakan kesempatan yang ada ini untuk mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan hiduplah dalam kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa kehendak Allah harus diresponi secara personal. Bukan secara komunal. Allah selalu berurusan dengan setiap pribadi. Demikian pula dengan keselamatan, kita nggak bisa corporate saudara. Setiap orang dikatakan akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama dia hidup di muka bumi ini. Satu kali kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkan itu semua. Bukan secara corporate sekali lagi saya katakan. Nah, mari kita baca di dalam Ayub pasal 42. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ada message yang sangat luar biasa. Kitab Ayub ini ada 42 pasal. Kalau saudara baca bagaimana proses pergumulan yang dihadapi oleh Ayub saudara. Perubahan paradigma, cara memandang, perspektif tentang Tuhan. Ini diubahkan dari orang yang saleh yang bernama Ayub ini. Kita baca ayat yang pertama dari Ayub 42. Firman Tuhan berkata demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow. Waktu Ayub mengatakan hal ini saudara, keadaan dia masih keadaan yang sangat mengenaskan. Dikatakan dia kena bara, kena satu penyakit kulit yang sangat langka. Dari telapak kakinya sampai di batok kepalanya saudara. Itu daging kulitnya habis dimakan. Nggak tahu itu virus atau itu kuman atau bakteri. Tapi keadaan yang sama dialami oleh Ayub saudara. Begitu menderita. Sampai dikatakan untuk mengurangi rasa gatal dan sakit di tulangnya. Bukan hanya di dagingnya saudara. Dia harus ngambil beling. Dia harus garuk dengan beling saudara. Tubuhnya yang sudah hancur menjadi semakin terluka oleh karena beling itu saudara. Tapi dia nggak bisa tahan. Dan ketahuilah itu dialami oleh Ayub bukan 1 atau 2 hari, bukan bulanan. Bertahun-tahun dia harus memikul penderitaan seperti itu. Yang mengerikan adalah begini. Karena ada satu pertandingan di balik layar yang tidak pernah dimengerti oleh Ayub saudara. Ujian datang, Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi yang terjadi adalah buat iblis adalah untuk menghancurkan. Iblis tidak bisa melakukan lebih daripada apa yang Allah izinkan. Amin saudara. Percayalah kalau hari-hari ini kau menghadapi ujian, kau menghadapi tantangan. Selama engkau tetap ada di dalam Tuhan. Ujian dan tantangan itu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Sebab Tuhan berkata dia adalah Allah yang setia. Kita punya Allah yang setia. Percayalah dia adalah Allah yang setia. Kita harus belajar setia kepada dia. Ayub mengalami itu. Dalam keadaan sakitnya, dalam keadaan perihnya saudara, dalam keadaan terluka, dia berseru dan dia berkata kepada Tuhan, aku tahu Tuhan, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Di balik kata ini apa yang diharapkan oleh Ayub? Ayub berharap Tuhan pulihkan aku. Nggak ada satupun orang yang sakit tidak ingin sembuh saudara. Demikian pula dengan Ayub, itu normal banget saudara. Ya kita nggak usah berpura-pura. Dan seruan ini waktu Ayub bicara dengan Tuhan face to face. Dia ungkapkan, aku percaya Tuhan kau dapat melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana apa itu saudara? Kalau Ayub boleh memilih, seperti yang tadi kita nyanyikan lagu pujian itu saudara. Dia memilih untuk tidak sakit. Betul? Rencana Tuhan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Berarti semua yang dialami oleh Ayub itu merupakan bagian daripada rencana Tuhan. Saya akan ajak kita untuk lihat paradigma berpikir Ayub dengan Tuhan.
Disinilah perbedaannya. Di poin pertama saya katakan begini, cara Ayub berpikir diungkapkan di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Pandangan dari Ayub adalah bahwa penderitaan itu datangnya dari Allah. Sesuatu yang tidak baik maupun yang baik itu datangnya dari Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang baik, yang terbaik itu cuma datang dari satu sumber, dari Tuhan kita. Amin saudara. Tapi firman Tuhan berkata sekali lagi, di dalam Tuhan gak ada yang jahat. Percayalah, di dalam Tuhan gak ada hal-hal yang buruk, gak ada. Karena di dalam Tuhan itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan anugerah. Seperti Dia adalah Bapa yang baik buat setiap kita hari ini. Tapi Ayub harus belajar sesuatu. Dia berkata kepada istrinya, apakah kamu mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Dari kalimat ini, Ayub punya persepsi, punya pandangan, punya perspektif yang salah. Dia berpikir bahwa Allah itu ada dua sisi dalam kehidupannya. Allah yang baik dan Allah yang jahat. Dan ini juga yang banyak dipahami oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kalau kita masih percaya prinsip seperti ini saudara, kita nggak mungkin bisa tampil jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, waktu kita diproses, proses yang untuk membuat kita semakin murni, membuat kita jadi semakin mulia, membuat karakter hidup kita diubahkan Tuhan, nggak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena banyak orang lari dari proses. Kenapa? Karena mereka merasa mereka tidak patut menerima itu semua. Kita lihat dari sudut pandang Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Jelas dikatakan, apa yang dialami oleh Ayub ini adalah sebuah temptation, sebuah ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Itu pun atas tantangan daripada iblis. Iblis bilang kepada Tuhan, coba kita lihat Ayub. Kenapa Ayub Tuhan bisa banggakan? Iblis itu adalah iblis yang iri hati. Makanya saya katakan kalau anak Tuhan masih suka iri hati, itu iblis banget. Kita mesti hati-hati dengan spirit ini. Waktu datang berhadapan dengan Tuhan, apa yang diungkapkan? Tuhan langsung ngomong kan, apakah kamu melihat hambaku Ayub? Luar biasa. Ayub dibanggakan oleh Tuhan. Saya berdoa agar semua yang mendengar acara ini dimanapun kau berada, kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya, bahkan menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Nah, iblis kemudian berkata sesuatu kata, sebuah kalimat dan berkata begini, iya pantaslah. Kenapa Ayub bisa tunduk kepada engkau? Karena Tuhan memberikan fasilitas semuanya kepada dia. Dia orang yang sangat kaya raya. Bukankah ini juga yang dicari oleh setiap anak-anak Tuhan maupun anak-anak dunia saudara. Pingin kaya, kelimpahan, tubuhnya sehat, punya keluarga yang baik. Hidup yang ideal ini adalah hidup Ayub sebelum dia masuk di dalam pencobaan saudara. Dan kemudian Tuhan bilang, maunya kamu apa sekarang? Tuhan izinkan aku, ya Tuhan angkat pagar perlindungan yang ada dalam kehidupan Ayub. Aku akan masuk dan aku akan mencuri, aku akan bunuh. Dan tujuan akhir daripada iblis adalah membinasakan. Akhirnya atas seizin Allah. Sekali lagi saya bilang, di dalam Tuhan tidak ada yang jahat. Yang jahat itu semua datang dari si iblis. Tapi izin daripada Allah tujuannya bukan untuk menghancurkan. Justru untuk membangun, membuat orang mengandalkan Tuhan. Membuat orang bisa mengerti bahwa tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini selain di dalam Tuhan. Gempa yang terjadi di Lombok tahun 2018 itu menggoncang selama kurang lebih 6 minggu saudara. Dan saya bertemu dengan satu fakta dan satu realita yang buat saya menarik. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada waktu kejadian gempa itu saudara, orang-orang dari yang saya katakan orang-orang percaya dalam tanda petik. Yang selama ini tidak pernah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Waktu kita buat acara doa saudara, semua datang. Kenapa? Karena mereka sadar mereka perlu Tuhan. Kekayaan mereka tidak bisa tolong mereka. Sampai dengan hari ini saya katakan, jangan bergantung pada akar lapuk. Karena firman Tuhan berkata jelas, semua yang ada dari dunia ini nggak bisa kita andalkan. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Amin. Kembali kepada kisah Ayub. Apa yang dialami oleh Ayub? Ayub kemudian mengalami sesuatu yang tidak dia ketahui. Makanya di sini dikatakan di dalam Ayub 42 ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Wow. Anda bisa bayangkan mengambil keputusan tanpa pengetahuan yang benar. Ini sangat fatal akibatnya. Karena setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya. Tapi Ayub ngomong ini, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian
aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Wow, saudara. Jadi Anda mesti melihat Ayub di tengah setiap proses yang terjadi dalam kehidupannya dia masih meraba-raba Allah itu seperti apa. Yang dia ketahui adalah Allah yang ditulis di dalam kitab para nabi dan lain sebagainya. Dia belum bersentuhan dengan Allah itu secara pribadi. Dengar dari kata orang. Nanti kita akan lihat ayatnya, saudara. Keputusan tanpa pengetahuan, pengertian tanpa pengertian, dan tidak tahu apa-apa. Ini yang dikatakan, Ayub nggak tahu kenapa itu terjadi pada dirinya. Kalau saudara baca, bahkan sampai satu titik dalam kehidupan Ayub, karena dia tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dalam Ayub 7 ayat 15 di sana dikatakan, cabutlah nyawaku, ambillah nyawaku. Kalau saudara membaca sepintas ayat ini mungkin saudara bisa katakan, Ayub lebay, Ayub baper. Saudara, kita jangan mudah untuk menuduh atau menuding orang lain, saudara. Kalau kita ada di pihak Ayub pada waktu itu, kita pasti lebih dulu sebelum Ayub ucapkan ini. Kalau Ayub ucapkan dulu di Ayub pasal yang ke-7, mungkin Ayub pasal pertama kita sudah give up. Nah, kita bilang, Tuhan cabut aja nyawaku. Masalahnya begini, iblis nggak punya kekuasaan untuk mencabut nyawa Ayub. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, percayalah, itu nggak akan melampaui kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada kasih karunia Tuhan yang hebat yang memampukan kita. Di ayat yang keempat, di sana dikatakan, firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Ayub pasal 31, ayat yang ke-35, di sana Ayub ada di dalam titik struggle dalam kehidupan dia. Dia bertanya kepada Tuhan, tapi sepertinya surga diam. Tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada direction, tidak ada arahan. Keputusan apa yang harus saya ambil. Sampai kemudian di sana dia katakan, yang maha kuasa, jawab aku. Bicara, sampaikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saudara baca Ayub pasal 38, 39, kita akan temukan satu keadaan yang ekstrim dalam kehidupan Ayub. Waktu itulah Tuhan mulai bicara kepada Ayub, sampaikan sesuatu untuk dia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara bertemu muka dengan muka, di dalam ayat yang keempat dikatakan Tuhan akan menanyai engkau, Tuhan akan menanyai Ayub. Dan hari-hari ini juga Tuhan mau bertanya kepada setiap kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dan kamu harus menjawab aku, kata Tuhan. Kamu harus beritahu sesuatu. Kamu harus jujur dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan kita jujur gak masalah. Bahkan kita harus jujur karena gak ada sesuatu apapun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sini dikatakan, disinilah mulai komunikasi terjadi. Dan mulai Tuhan bicara, Ayub dengar. Dan kemudian yang terjadi adalah Ayub bicara, Tuhan dengar. Dan mereka mulai membangun satu relationship. Mereka mulai membangun satu trust satu dengan yang lain. Sampai di ayat yang kelima. Ini sebuah ungkapan yang luar biasa daripada Ayub. Ayub berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Satu terobosan yang besar terjadi pada waktu Ayub dicelikkan mata rohaninya. Gereja Tuhan, warga kerajaan, siapapun adanya kita. Kita punya dua side, dua mata. Satu mata secara jasmani. Tapi ada satu mata yang seringkali kita abaikan, mata rohani kita. Kita harus belajar untuk melihat Tuhan dalam semua situasi dalam kehidupan kita. Karena dari kita melihat Tuhan, disitulah kita tahu ada janji-janji Tuhan yang sanggup menopang kita untuk melewati. Bahkan dikatakan api yang hebat sekalipun atau banjir yang sangat deras sekalipun. Tuhan katakan, aku akan melindungi dan aku akan menopang kau. Walaupun 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Kalau itu bukan kehendak Allah, engkau tidak akan mengalami hal itu. Tetap tenang, tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita baik untuk selama-lamanya kasih setianya buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, apa yang harus kita tangkap baik-baik dalam kehidupan ini? Tuhan bukan penyebab semua keadaan yang buruk. Kalau kita bilang virus corona atau apapun saudara,
itu juga banyak faktor kesalahan daripada manusia. Saya nggak perlu jelaskan hal itu. Kelalaian mungkin pada waktu mereka membuat penelitian atau tes, kebocoran dan lain sebagainya. Tapi banyak orang kemudian menyalahkan Tuhan. Dan saya katakan Tuhan tidak patut dipersalahkan. Ayub belajar untuk mengerti hati Tuhan walaupun dia dapat label orang yang saleh. Orang yang mengerti kehendak Allah. Orang yang melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Tapi semua itu tidak pernah cukup. Kenapa saudara? Karena waktu Tuhan panggil saudara dan saya lewat sebuah fire test, lewat sebuah ujian api dalam kehidupan ini. Mungkin itu bukan menyerang tubuhmu, tapi menyerang pikiranmu, menyerang jiwamu hari-hari ini. Kau diserang dengan ketakutan atau apapun, dengar baik-baik. Cari wajah Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala hal. Satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan. Janganlah engkau mengandalkan manusia. Jangan engkau mengandalkan kekayaan atau apa yang ada padamu. Ini waktunya warga kerajaan, setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk kita cari wajah Tuhan. Duduk seperti Maria yang duduk untuk mendengarkan setiap kata firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus. Di tengah kerumunan orang banyak, Maria tidak tergoyahkan. Saya sangat percaya kalau kita jadikan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kita, mata rohani kita akan dicelikkan oleh Tuhan. Bujang daripada Elisa pernah mengalami itu. Dikepung, tidak ada jalan keluar. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi hal yang sama. Kita dikepung oleh masalah dan sebenarnya kita nggak punya jalan keluar. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa saja dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, Allah masih tetap the existing one. Dia adalah Allah yang berkuasa di setiap masa dalam kehidupan orang-orang yang Dia ciptakan, termasuk saudara dan saya. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Dan saya katakan Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkat daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, berkat daripada orang-orang yang bertemu Tuhan secara pribadi, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat 10 dan kemudian ayat 12 dan ayat yang ke-13. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Sebab ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow. Saudara, kita punya Bapa yang sangat mengerti apa yang kita perlukan. Kita ada di bulan Nit, kita harus belajar apa yang menjadi kebutuhan kita yang utama. Bukan makan, minum, pakai yang dicari orang. Yang kita butuhkan adalah untuk manusia, roh kita adalah Tuhan itu sendiri. Kebutuhan utama gereja, warga kerajaan adalah Tuhan itu sendiri, bukan yang lain. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kekuatan yang supranatural akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat semua perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, kita akan sanggup melewatinya. Ayat yang ke-13, yang ke-12 dari Ayub pasal 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Wow, hidupnya yang dahulu itu sudah ekstravagan, sudah luar biasa. Dia dikatakan orang yang saleh, orang yang sangat kaya raya, punya keluarga yang bahagia. Tapi kita melihat semuanya tuh diambil oleh iblis, dicuri, dibunuh anak-anak daripada Ayub saudara. Tapi Tuhan sanggup untuk menggantikan itu semua. Tuhan ganti semua kutuk menjadi berkat. Bahkan dikatakan Tuhan menyembuhkan Ayub. Luar biasa saudara. Hari-hari ini untuk orang-orang yang sakit, dengar baik-baik. Kau percaya kepada bilur Yesus, sembuhlah engkau. Sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Siapkan hatimu sungguh-sungguh. Berharap pada Tuhan saudara. Dan kita lihat di sini, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta. Wow, Anda bisa bayangkan jumlah segitu. Berapa luas tanah yang dimiliki oleh Ayub. Bahkan dikatakan 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Semua dalam angka ribu. Saya tidak ajarkan kita untuk mencari materi dalam kehidupan ini, enggak saudara. Tapi kita juga tahu kalau seandainya Ayub diberkati seperti itu, saudara juga diberkati.
Ada tanggung jawab untuk kita juga menyalurkan berkat itu. Kita diberkati untuk jadi berkat. Amin saudara. Dan ayat yang 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Lengkap semua. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan mati semua dalam waktu yang bersamaan saudara. Tapi Tuhan ganti. Saya percaya orang-orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Mungkin hari-hari ini kau melewati fire test, ujian. Engkau tidak buat salah tapi engkau dipersalahkan. Ini akan saya khotbahkan di ibadah kedua nanti. Judulnya adalah scapegoat saudara. Saudara bisa tangkap ini, saudara bisa dapatkan sesuatu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah buang waktumu sia-sia untuk menyalahkan orang lain. Setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita minta Roh Kudus selidiki hati dan batin kita. Apakah hati kita tetap ada di dalam tangan Tuhan? Apakah kita tetap percaya tanpa syarat kepada Tuhan? Tuhan pulihkan kau hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil roti. Warga kerajaan kau yang ada di rumah, mungkin kau tidak punya roti seperti ini, tapi kau bisa gunakan roti tawar atau crackers atau apapun. Kita bersekutu di dalam kematian Kristus. Dan juga kita akan bersekutu di dalam kebangkitan Kristus. Hari-hari ini warga kerajaan perlu dibangkitkan oleh kuasa mujizat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Yang Tuhan mau kita bukan hanya minta untuk diri kita sendiri, kita minta juga untuk orang-orang yang bersama dengan kita. Keluarga kita, komunitas kita. Orang-orang yang bersama dengan kita semuanya juga mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kau sudah siap, mari angkat roti ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau adalah Bapa yang sanggup memelihara setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Bukan anak yang selalu menuntut dan menyalahkan Tuhan. Percaya kepadamu tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menunjukkan sebuah keteladanan sempurna. Engkau taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dan Engkau memikul dosa umat manusia. Engkau tidak pernah melakukan dosa, tapi Engkau dijadikan dosa. Engkau memikul kutuk yang harusnya setiap manusia yang bersalah harus menikmati, harus mengalami itu. Tuhan terima kasih. Bahkan waktu Engkau ada di kayu salib, Engkau menyelesaikan semuanya dan Kau berkata, it is finished. Semuanya sudah selesai. Kita percaya hari ini, waktu Engkau angkat roti ini bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Thank you Jesus. Kau adalah segala-galanya buat kami. Kami mengandalkan Kau. Kami percaya. Dan kami berjanji akan tetap bersyukur. Kami tidak akan pernah menggunakan kata-kata yang sia-sia. Biar setiap kata-kata pujian kami seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kuasa mujizat kesembuhan terjadi buat setiap orang yang percaya, yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kuasa-Mu mengalir. Dimanapun kau berada, dengar baik-baik. Kau sakit apapun disebabkan oleh virus, bakteri, atau kuman dalam bentuk apapun, Allah berkuasa. Dan Dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu sudah sembuh hari ini. Bapak kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan pada malam sebelum Dia diserahkan. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini kita mengingat semua yang baik tentang Tuhan. Kita mengingat pengorbanannya. Dan kita tidak akan pernah menyia-nyiakan korban Kristus. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Percayakah engkau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini, di atasnya telah diucapkan berkat, syukur, anugerah, bahkan kehidupan. Dan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan ini saudara. Cawan ini adalah cawan anugerah. Kasih karunia Tuhan diberikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Biar kiranya kasih akan Tuhan ini lebih kuat daripada semua ketakutan yang ada dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Hari ini kami percaya dan kami mengambil keputusan untuk tidak takut terhadap apapun. Karena Tuhan Engkau adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Kematian menjadi kehidupan. Kelemahan menjadi kekuatan. Sakit penyakit menjadi kesembuhan. Kami terima kuasa-Mu. Dan bukan hanya kuasa-Mu, karena kami menerima Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. You are the Lord. Engkau adalah Tuhan, penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Semua warga kerajaan. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Hari ini yang percaya, dengar baik-baik, dosamu diampuni. Dan kau dipulihkan, kau disembuhkan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga. Bahwa anggur dalam cawan perjanjian baru ini telah dimeteraikan dengan darah yang mahal. Dan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mau bersyukur pada Tuhan. Haleluya, Tuhan terima kasih. Yeremia pasal 33 ayat 6. Dengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.